Loginnya korektor. Sudah kedengaran ya suaranya? Oke. Kedengaran. Ada login kita nanti sebagai staff UT dan ada login mahasiswa. Nah, masing-masing korektor sudah punya loginnya sebelumnya. Jadi silakan dipakai login Bapak Ibu yang sudah ada sebelumnya. Habis ini silakan dicoba ya loginnya, atau sudah ada yang mencoba loginnya? Sudah ada Bu. Nah, ini ya. Yes. Mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa layanan TMK ini tujuannya adalah untuk mengawal, memicu, mengevaluasi kemajuan belajar mata kuliah dari setiap mahasiswa yang mengandalkan sepenuhnya kegiatan belajar mandiri dan tidak terdaftar sebagai peserta tutorial. Kontribusinya tidak terbatas 20%. Hanya 20% dari rata-rata 3 TMK tadi. Namun, dengan adanya TMK ini dapat memicu, mengawal, mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa yang memang sepenuhnya mengandalkan kegiatan belajar mandiri. Artinya kalau mereka itu mengandalkan kegiatan belajar mandiri, mereka tidak dapat sebagai peserta tutorial ya. Baik tutorial TTM, web maupun tutor. Nah, mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai peserta tutorial tidak mendapatkan layanan TMK. Mata kuliah yang memiliki TMK adalah semua mata kuliah, kecuali mata kuliah itu praktik atau praktikum dan saya tahu ya, itu tidak ada TMK-nya. Mata kuliah tidak ada TMK juga. Nah, selain mengoreksi TMK mahasiswa PBJJ Palembang, korektor juga mengoreksi TMK mahasiswa dari PBJJ lain. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu koreksi itu PBJJ lain. Artinya apabila kita memang nanti ada kesalahan, kita akan dikomplain ya sama PBJJ lain. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit ya, nah itu tetap harus disesuaikan biasanya. Untuk itu kami harapkan juga tidak terjadi seperti itu yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu sudah sesuai dan sampai saat ini tidak ada komplain ya Mbak ya ataupun klaim. Dan harapan kami seterusnya juga seperti itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kontribusi TMK itu berkontribusi 20% terhadap nilai akhir mata kuliah. Memang tadi tidak terlalu besar, tapi itu cukup memicu mahasiswa untuk belajar mandiri. Nah, nilai TMK ini juga berlaku apabila mahasiswa itu mendapatkan nilai UAS 30%. Apabila kurang dari 30%, nilai TMK-nya tidak berlaku ya. Nah, untuk koreksian itu kita mulai pada hari ini ya, pada hari ini mulai tanggal 23 Oktober untuk TMK 1 ya. Nanti selanjutnya next itu akan terdaftar ya tanggal-tanggalnya di login TMK UTEC ID. Ini jadwalnya. Ini jadwalnya yang Bapak Ibu bisa perhatikan pada. Oh, ini jadwalnya mahasiswa ya Mbak Dita ya. Ini jadwalnya mahasiswa, di mana mahasiswa sudah mengerjakan TMK-nya sampai tanggal 22 Oktober kemarin. Dan mereka akan mengerjakan lagi mulai tanggal 30 sampai 5 November. Dan terakhir sampai 19 November untuk TMK 3. Sedangkan jadwalnya Bapak Ibu sebagai korektor untuk mengoreksi itu mulai tanggal 23 Oktober ya. Koreksi BJT atau buku jawaban TMK ya. BJT itu adalah buku jawaban TMK mulai tanggal 29 Oktober sampai mulai tanggal 23 Oktober sampai 29 Oktober. Kemudian TMK 2 itu mulai lagi tanggal 6 November sampai 12 November. Kemudian TMK 3 mulai lagi tanggal 20 November sampai 26 November. Nah,
Ada waktu ya antara TMK 1 dan TMK 2 pengoreksiannya, itu adalah waktu kita untuk verifikasi hasil dari koreksian Bapak Ibu. Di mana apabila ada hal yang perlu kami koordinasikan lagi dengan Bapak Ibu, nanti akan dihubungin. Jadi dimohon waktunya Bapak Ibu apabila kita WA atau menelpon ya untuk konfirmasi mengenai hasil dari koreksinya Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya pada TMK 1 itu berakhir tanggal 29 Oktober. Kami harap sebelum tanggal 29, ya misal tanggal 27 itu sudah selesai. Karena masih ada waktu 2 hari apabila ada yang harus kita perbaikin. Dan kami harap juga kenapa tidak kami sarankan untuk diselesaikan pada akhir tanggal 29 Oktober misalnya ya. Kalau Bapak Ibu belum selesai tanggal 29 Oktober, kita nanti bisa sampai malam biasanya setunggu-tungguan ya buat ngasih tahu Bu ini belum dinilai, Bu ini belum dinilai sampai jam 12 malam. Itu tentu mengganggu istirahatnya Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak mengganggu, kami itu sudah diselesaikan sebelum tanggal 29 dan kalaupun terpaksa harus diselesaikan tanggal 29, kalau bisa itu jam 3 sore udah selesai di waktu jam kerja ya, dan kita sama-sama menyelesaikannya dan tidak mengganggu istirahatnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pengalaman ya sampai malam-malam, itu mungkin kita hindari ya Bapak Ibu ya. Tugas sebagai korektor, Bapak Ibu sudah tahu ya, korektor itu mengoreksi, kemudian nanti Bapak Ibunya itu menginput nilainya langsung di aplikasi. Ya. Di sini juga korektor TMK dianggap mampu dan cakap dalam memeriksa jawaban tugas mata kuliah sesuai keahliannya di bidangnya masing-masing atau sesuai rumus ya. Korektor TMK dapat memeriksa jawaban dari tugas mata kuliah mahasiswa maksimal 200 jawaban tugas. Itu maksimal ya Bapak Ibu ya. Karena terkadang ketersediaan BJT-nya tidak semua 200 ya, tidak semua 200. Kami tersedia apabila memang BJT-nya sedikit misalnya kurang banyak ya. Tapi nanti dikali 3 kali ya. Karena 3 kali tugas. Oke, sampai di prosedur yang harus dilakukan oleh korektor. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu semua sudah tergabung dalam WAG. Korektor TMK UT Palembang ya. Ya semua ya Bu, Pak. Oke. Kemudian mengecek pesan masuk di email korektor masing-masing, di mana korektor itu nanti login dengan ID korektor dan sandi pengguna. Semoga Bapak Ibu masih mencatat ID korektornya dan passwordnya. Kemudian mengunduh jawaban tugas serta pedoman penskoran pada laman TMK. Kemudian melakukan proses nilai, mengunduh dan mencetak daftar penilaian, rekapitulasi nilai, kemudian ditandatangani, jangan lupa tanda tangannya, mengisi daftar penilaian sesuai dengan nilai entry pada aplikasi. Jadi nilai yang Bapak Ibu isi itu sesuai ya dengan yang Bapak Ibu entry. Jadi nanti kedua itu akan kita verifikasi BJJ. Jadi nanti yang memverifikasi ini semua staf dari UT Palembang. Bisa aja Bapak Ibu tidak dihubungin saya ataupun Mbak Dita, tapi dihubungi oleh teman petugas ya. Banyak teman petugasnya, kurang lebih ada 25 ya Mbak Dita ya nanti petugasnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga merespon apabila ada WA dari teman-teman kami ya staf UT Palembang. Setelah teman-teman nanti WA, mungkin di save aja nomornya ya Bapak Ibu ya. Oke. Ketentuan untuk korektor.
Korektor itu melaksanakan tugasnya dalam 3 sesi seperti yang disampaikan tadi ya, sebelumnya ada 3 sesi di TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. Korektor dilarang menyebarkan naskah soal TMK yang didapat ya. Ini itu sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh disebarkan. Korektor juga dilarang memposting segala sesuatu yang berkaitan dengan TMK. Ya, misalnya karena sedang melakukan kegiatan itu di screenshot misalnya, nah itu tidak boleh ya, itu ketentuan dari UT. Nah, korektor diharapkan selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Nah, Bapak Ibu korektor sebagai dosen ataupun tenaga pendidik lebih tahulah ya bagaimana Bapak Ibu menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Untuk ketentuan pengkoreksian BJT, buku jawaban TMK-nya ya di sini yang Bapak Ibu tanyakan atau lupa ya atau ingin memastikan lagi, terkadang memang BJT yang diunggah mahasiswa hanya sampul saja, tapi Bapak Ibu berikan nilai 0 dan diberi keterangan ya Mbak Dita ya. Ada kolom keterangan di sebelahnya yang Bapak Ibu bisa kasih bahwa BJT yang diupload hanya sampul ya. Kemudian jika mahasiswa salah unggah BJT dengan BJT mata kuliah lain nilai sama dengan 0. Artinya dia juga salah ya. Bapak Ibu tidak bisa mengoreksinya kalau mahasiswa salah unggah BJT. Jangan lupa juga diberi keterangan di kolom sebelahnya. Nah, jika BJT mahasiswa yang diunggah tidak terbaca, tidak dapat dibuka, tidak dapat di-download, atau filenya kurop, nilai juga diberikan 0. Atau kalau biasanya mau ditanya dulu boleh ya Mbak Dita ya. Ya, mungkin ya kami laporkan ada solusi, tapi kadang-kadang itu memang sudah ketentuan. Apabila tidak terbaca atau rusak, silakan diberikan 0 dan diberi keterangan jawaban tidak terbaca atau rusak ya. Jika ditemukan jawaban mahasiswa sama, tulisan, redaksi yang Bapak Ibu pernah jumpai mungkin, dan Bapak Ibu sangat tahu bahwa itu adalah sama, maka kami anggap itu plagiasi ya. Jadi itu plagiasi dan jawaban mahasiswa yang sama tersebut diberikan nilai 0. Jangan lupa juga diberi keterangan di kolom sebelahnya. Jika melakukan semua hal di atas ya, maka mahasiswa tidak diberikan kesempatan lagi untuk mengupload ulang BJT. Jadi emang tidak ada kesempatan karena kita sudah ke sesi yang BJT 2, mungkinnya ke BJT 3 ya. Jadi waktunya udah masuk sistem. Tidak ada istilah nilai upah tulis juga kepada mahasiswa. Kemudian penilaian diberikan secara objektif bukan subjektif. Itu untuk ketentuan pengoreksian BJT-nya. Kami rasa ini hal yang umum juga ya untuk mungkin Bapak Ibu mengoreksi yang lain juga di tempat lain. Nah, ya. Slide terakhirnya adalah terima kasih, slide favorit kita semua ya, kita orang-orang. Oke, itu ya Bapak Ibu. Saya lihat ini di kamera ada yang sudah siap, ada yang masih ada yang sudah bahagia, ada yang senyum, ada yang simak ya, macam-macam ya Bapak Ibu. Bahagia semua hari ini Bapak Ibu? Bahagia. Ya, Bapak Ibu bahagia, mari kita senyum bersama. Happy Bu. Happy ya. Oke, itu saja untuk paparan PPT-nya yang kita sampaikan, dan PPT ini adalah dari Ibu Triana ya, dari Bu manajernya. Kami menyampaikannya karena Bu Triana sedang berhalangan hadir pada kegiatan ini. Sampai di sini, apakah kita buka sesi tanya jawab? Apa cukup? Iya.
sesi tanya jawab, bisa mungkin Bapak Ibu melakukan raise hand di Teams-nya ya, biar bisa berurutan. Dan juga untuk saat ini aplikasi tmk.ut.ac.id-nya mungkin ada Bapak Ibu coba sedang tidak bisa dibuka ya. Mudah-mudahan sore ini bisa kita akses lagi biar agar Bapak Ibu bisa secepatnya melakukan pemeriksaan BJT-nya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, Pak Yopri, silakan Pak Yopri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, silakan. Bisa didengar suara saya, Bu? Iya, bisa Pak. Iya, bisa Pak. Alhamdulillah ya. Begini Bu, pengalaman saya di Universitas Terbuka ini sudah 5 tahun itu sebagai tutorial tatap muka maupun Python kan. Nah untuk korektor ini pengalaman pertama Bu. Jadi tidak semua korektor yang di sini ini orang yang sudah memiliki pengalaman seperti saya baru seperti itu kan, belum familiar dengan yang namanya korektor ini Bu. Nah nanti kalau seandainya ada kebingungan, kira-kira ada tempat untuk klarifikasi kebingungan itu tidak Bu, seperti itu kan, atau teman-teman lain bisa bantu atau seperti apa, itu saja Bu. Takutnya nanti terjadi kesalahan dalam nilai itu kan, yang dirugikan tentu mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin mau sudah lagi. Atau ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi tempel ke situ gimana caranya? Di kopi Kopi di situ. ya ini agak ke bawah Dia Pak ya. Jadi habis Tidak ada. Mungkin dijawab dulu dari pertanyaan Pak Yopri ya kali ya. Bu Tati. ini digarap-garap Pak dulu. Baik. Sudah cinta ya. Kalau simulasi nih tidak bisa jadi ya. Dulu melajui, bukan melajui. Pakai O. Oke, baik. Kita mau simulasi tapi nggak bisa ya. Aplikasinya sedang ya, Pak. Untuk Pak Yopri nanti boleh dicatat ya yang saya sampaikan Pak Yopri. Habis kertas. Ini tadi mana kertasnya? Yang tadi. Iya habis. Ada salah. Ini Kak malah join pakai O. Waktu Farida tadi tuh. Nonton kanan dan kata, ada kok baru tuh. Ada kok baru tuh. Lihat. Pak Yopri nanti cek emailnya, kemudian nanti di email akan ada username dan password. Setelah itu Pak Yopri login di tmk.ut.ac.id. Nah, selebihnya nanti kita kasih PowerPoint panduan itu ya. Di TMK UT.ac.id ada ada panduannya. Itu ya Pak ya. Sebelum saya lanjutkan lagi, Pak Yopri bersedia jadi korektor? Karena nanti kita akan share juga ya link kesediaan setelah pembekalan ini ya Mbak Dita ya. Bapak Ibu silakan nanti isi juga link kesediaan menjadi korektornya ya. Itu ya. Setelah login di TMK nanti diikuti aja ada keterangan-keterangan yang harus dilakukan oleh korektor. Nanti kelihatan ya. Pertama kita harus buka dulu BJT-nya, kemudian kita koreksi, kemudian kita input nilainya.
Atau mungkin Ada tambahan untuk tutor atau untuk Bapak Ibu korektor lain, mungkin ada yang belum bisa login Bapak Ibu. Untuk loginnya itu masih sama ya Bapak Ibu ya, bisa melihat di emailnya yang semester lalu untuk username dan passwordnya kalau memang belum diubah. kalau diubah mungkin ada catatannya. Ya, kalaupun memang tidak bisa login, nanti bisa diinfokan ke kita, bisa di WA pribadi untuk kita resign password PMK-nya. Tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Cukup ya? Ini korektor senior. Sudah cukup? Cukup. Oke. Jadi memang ini adalah materi yang biasanya ya. Hanya saja ini adalah prosedur kita. Jadi sebelum mulai koreksi kita lakukan pembekalan korektor terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah cukup mungkin kita tutup dulu ya. Sampai di sini, selamat bertugas Bapak Ibu sebagai korektor PMK. Semoga kegiatan kita ini berjalan sesuai dengan ketentuan, lancar dan mudah. Bapak Ibu semua sehat. Oke, itu saja ya mungkin ya. Tadi kita cukupkan sampai di sini kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya, simaknya, perhatiannya. Mohon maaf ya dari kami apabila ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti.